شمسي على قدمي محمد رشيد المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد شبيب الميزان حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد روي بالنور زينته محمد لم يزل نورا من القدم محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حقا ندين به محمد مجملا حقا على علمي محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمات وظلمه
Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa alihi wa sahbihi. Allahumma a'inna bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa amalan wa fiqhan bi rahmatika wa judika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang mulia ini kita akan sama-sama membaca sebuah riwayat dari hadis Nabi SAW yang membahas tentang bagaimana cara kita menengahi perselisihan yang terjadi antara dua orang atau lebih, kalau memang kita diminta untuk menjadi penengah. Nah, ini contoh praktik dari Nabi bagaimana menyelesaikan konflik, karena kita ini hidup sebagai manusia yang merupakan makhluk sosial, harus bergaul. Dalam pergaulan ini kadang-kadang ada yang saling salah paham, kadang-kadang ada kata-kata yang nyedih, kadang-kadang sikap kita ini berlebihan sehingga membuat buntu arah sama kita. Nah, untuk menengahi masalah-masalah yang seperti ini kita harus bijak supaya tidak melebar konflik ini sehingga menjadi sebuah permusuhan. Yang fatal itu kalau antara dua keluarga yang saling salah paham, egois, nak menang dewek, akhirnya berujung kepada pemutusan tali silaturahmi, dan kita tidak pengen ini terjadi. Nah, ini contoh dari Nabi SAW bagaimana menengahi konflik yang terjadi antara sahabat. Jadi di Madinah itu para sahabat-sahabat Nabi, baik yang dari Muhajirin, kaum pendatang dari Mekah ke Madinah, atau warga lokal kaum Ansor yang merupakan warga yang tinggal di sana, itu mereka itu kebanyakan kerjaan sehari-harinya itu petani. Jadi masing-masing punya kebun. Nah, ada sahabat Nabi yang tidak lain sepupu Nabi, lisan Nabi, namanya Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu. Zubair ini anak bibi Nabi. Zubair ini anak bibinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia ini lisan Nabi. Nah, Zubair ini pernah konflik, ribut dengan sahabat Ansor, warga lokal. Dalam urusan apa? Dalam urusan irigasi, ngairi kebun. Kebun Zubair ini posisinya yang paling dekat dengan sumber irigasi. Ansor ini kebunnya di sebelah kebunnya Zubair. Jadi ma'asyiral hadirin, Zubair bercerita, kata beliau, aku ini punya kebun, dan kebun aku dilewati aliran air irigasi. Nah, biasanya aku ini akan menggunakan fasilitas irigasi tadi untuk ngairi kebun aku dulu. Betul, posisinya memang lebih dekat dengan kebun aku. Nah, kawan sebelah ini
Ansor ini protes. Ngapa? Kalau nak merugi dengan kamu. Jadi dia minta Zubair buka kerangan tu, penutup irigasi tadi, dan biarkan air itu ngalir ke tempat dia juga. Dan kalau itu dilakukan, proses pengairan Zubair itu juga akan makan waktu lama. Jadi Ansor ini protes dengan cara Zubair yang ngaliri airnya dulu, kebunnya dulu, baru dia buka kanannya untuk ngalirkan ke kebun tetangga. Ngadu sama Nabi SAW, ibu konflik, ngadu sama Nabi sebagai penengah. Nabi SAW setelah memahami kasus ini dan inti dari keributan, ngomong sama Zubair, wahai Zubair, kau aliri kebun kau, tapi jangan sampai selesai. Jangan sampai selesai. Air dulu cak separuh, habisnya kau buka irigasi biar ngalir ke kebun tetangga tu. Kata Nabi SAW, kamu Zubair nurut, ya Rasulullah, lagi aku pakai cara itu. Nah yang Ansor ini protes, masih protes sudah. Wahai Rasulullah, pasti kau mutuskan hukum seperti itu karena kau memihak. Lantaran Zubair ini bisa dewe. Kalau Zubair ini bisa dewe, jadi kau tetap menunjuk Zubair fasilitas irigasi tadi, lagi baru tunjukkan kami. Ngapa tidak Zubair, biarlah dia dulu. Secara kita di kepala ni kau mudah nak akses. Biarlah dulu. Ngapa tidak cak itu? Ngapa tetap menunjuk Zubair hak, tapi tengah-tengah baru tunjuk hak kami? Itu namanya udah adil atau Ansor tadi. Kau memihak, nulukan keluarga, nepotisme, atau Ansor. Malah Nabi, madain Nabi, yang paling bijak dalam mutus, dituduh berpihak dengan keluarga. Malah Nabi baik-baik tutup kanal itu, selesaikan kebun kau, habisnya baru tunjuk dia. Tadi dia lemah, protes. Sudah, kata Nabi tutup niat, selesaikanlah kebun kau dulu di sini, biarlah dia nunggu, karena memang hak kau niat. Air itu air umum, Pak, umum. Jadi semua punya hak. Nabi pengen bagi juga ini lah. Zubair galak ngalamin Zubair, dikit dulu dialiri, tunjukkan dia juga. Malah dia, aku pihak Nabi dia ni. Katanya sudah, selesaikan kebun kau, biar dia menunggu, selesai kebun kau, baru tunjukkan kebun dia. Dikasih air tadi. Kemudian ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kejadian ini kita banyak ambil pelajaran baca. Kisah banyak ambil pelajaran. Di sini dicatat di sini. Sebagai manusia itu ada yang kita perlakukan dengan baik, tapi dia tidak, istilahnya itu menghargai kebaikan kita. Itulah baik sama dia, tapi kebaikan itu dihargai. Lalu dibunuh, tidak membuat dia itu kagum dengan kebaikan kita, sehingga dia itu ngaku itu baiknya. Tidak, biasa baik, padahal kurang baik aku bisa. Tapi kebaikan kita itu tidak dipandangnya, dianggapnya hal yang biasa, sebagian Ada lagi uang yang kita ngalah, nambelah bagian aku, biar bagian dia bertambah. Kalau cak masuk uangnya, nah pun juga sih lagi kau ditahlil misalnya baik. Cak kurang ni, kalau nyimpen dua tu, tentang aku dua juga. Kalau nak minta nampak lah nanti kau nak tahu kalau tu anak kau dua kan anak anak kau nampak lah. Aku ngalah benar. Nak minta galonyo, dua-duanya tunjuk sini. Jadi kita tunjuk sifat minta dua. Ada orang yang tipe-tipe itu. Lagi tunjuk hak kita. Dia nak minta galonyo. Ada lagi orang tu, masyarakat hadirin, nuntut kita untuk buat baik sama dia, seakan-akan kita wajib melakukan hal itu sama dia. Seakan-akan itu kewajiban kita. Bukan kalau kita ini sudah galak berbaik sama dia, bukan. Kau tak baik, wajib kau tu itu sama kami. Padahal kita tak wajib buat baik sama dia. Dia bukan bini kita, bukan anak kita.
Cuma nisan, ponaan, ada wajib itu. Ini kita nih baik sama dia, ya kan memandang keluarga ya nah. Lah kita baik dia lagi. Pas seandainya kebaikan kita stop, dia protes. Ay mamang ti aku ini. Ya so tenaga nyampe di rumah, tidak nyampe 3 bulan dulu sudah. Padahal mamang sudah wajib untuk tenaga itu. Karena baik hati benar. Akhirnya dia nganggap itu sebagai kewajiban yang harus dipenuhi mamang sama dia. Nah ini istilahnya kalau bahasa itu diunjuk hati minta ampela dia. Minta jantung. Diunjuk hati minta jantung. Gua nggak tahu diri. Lah baik dan menghargai kebaikan kita. Sahabat Ansor tadi Nabi lah hati sama dia. Wahai Zubair, Allah bela. Biarlah kemudian dia ini protes, malah nuduh Nabi berpihak. Malah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sikap yang cak ini tidak bagus. Makanya ada orang ngomong, kita nih kalau jadi orang baik, jangan baik nih ya. Ngapa? Kita nganggep apa yang kita buat nih adalah kewajiban kita untuk dia. Bagus itu nih. Tunjuk orang tu bagus. Punya keluarga miskin, kita tunjuk terus bagus. Tapi ada manusia yang tak baca ngakui kebaikan. Dia beranggapan bahwa yang kita hantarkan tiap bulan itu kewajiban. Jadi kalau tak ngantar lagi dia, kam, biasa ni beras 5 kilo, misalnya kan? Kenapa ini tak nyampe lagi beras 5 kilo? Maaf nian, kas kami ini lagi tidak banyak, jadi bulan ini tak ngantar. Mak ini nian sama keluarga, jingoan ini, apa ini keasliannya. Kau selama ini cecak be kan biar dikatakan baik oleh keluarga ngantar ke beras. Nah sekarang jingoan nian lah. Bentuk asli kau elit. Ya Allah, begitu manusia ini. Aduh yang cek itu. Makanya kalau kita baik sama orang itu jangan berjenjang. Kecuali kalau yang kita baik tahu diri tidak apa-apa. Berjenjang. Biar dia udah nganggap itu kewajiban, setoran wajib kita. Beda kalau kita nunjuk itu orang tak tahu lemah. Tak tahu dia. Ya pulang kita TF tak tahu. Alhamdulillah kan kita datang lagi. Kalau dekat di TF bingung juga nak menghubungi siapa kenal mah. Ini kalau dia tahu kita nunjuk, nah bulan ini tak datang. Bulan dapat galinya gitu. Demonya di kampung ada orang kaya galak bagi sembako tiap bulan. Setahun jalan. Kondisinya berubah. Tidak bagi lagi. Protes orang kampung, mana hak kami, ya. Padahal dia bagi itu karena kebaikan, bukan kewajiban. Kalau pemerintah dia belum tahu. Ada orang biasa tiap bulan bagi duit bosnya. Kurang dari 50. Bos sifat boleh kurangi. Nah itu sifat manusia yang galak dan menghargai kebaikan orang lain. Nah, kita jangan punya sifat itu. Kalau orang baik sama kita hargai, terima kasih, ya? Dan jangan beranggapan bahwa dia wajib teruskan kebaikan sama kita. Atau kawan yang biasa tiap hari kita bonceng, satu saat kita tak bonceng ni, oh, teganya kau, dan kaki aku lantak kau. Dia ngigo, kita wajib jemput dia, padahal kita ni baik, kita ni kan salah. Gawe tempat yang sama, nak pergi majlis yang sama, ya aku jemput be, yo, tiap hari dijemput, sebulan, 3 bulan, akhirnya tak lagi jemput, marah kawan ini jemput ni, jahatnya kawan aku tak galak lagi jemput aku. Biasa kalau makan, galak dibayari, biasa. Akhirnya kawannya tak galak bayari lagi, protes, alam pelit punya kawan, oh ya Allah, sebulan makan gratis, nggak tahu beli. Tinggal numpang, ya, tinggal di numpang, melo, kakak ipar, melo dulu, makan tinju,
minum tinju, tapi tidak tahu diri. Habis makan piring tinggal, baju lempar di tempat kumpul kotor, lemaknya ditegur lah oleh kakek. Pak ya benar-benar sadar diri dikit. Nanggonya halus, ada ibu itu bawalah ke tempat cucian dulu walaupun ada bibi yang cuci. Pangkelannya, nah itu ini. Nah ujak ini coret dari kakak. Kalau memang masuk kakak gitu, tak usah dibantu lagi, tak tahu diri. Kesal gitu. Nyaru ini. Jadi kita harus tahu diri, baca memposisikan diri. Wong baik sama kita bukan karena wajib, tapi dia itu peduli. Jadi kalau dia tidak baik lagi, bukan karena dia pelit, tapi untuk ngajarkan kita bahwa ini bukan kewajiban dia. Sering kita dengar Pak, cerita Pak, kadang datang ke rumah dibantu, bulan depan ngulang lagi, dibantu lagi, bulan depan datang lagi. Nah jadi gitulah dasarnya. Bolehlah kita aja pelajaran dengan meminta maaf, bulan ini tidak baca, tetap dengan halus, jangan tembak di dalam terus nampak ambil lagi. Tolak dengan halus, minta maaf, bulan ini tidak baca mantu. Jingok reaksi dia. Kalau mengut dia tinggal ke tempat, pelitnya. Dah usah lagi jauh, dah dengan hargai kebaikan. Percuma baik dengan macam ini. Tak boleh itu sudah kita buat baik karena Allah. Iya. Kalau tahu teruslah. Tapi kalau ada orang yang nak galak lagi buat baik sama ini, tak apa-apa. Tengok reaksi Nabi tadi. Saat kebaikan Nabi tidak dihargai, udah Zubair untuk irigasi alih kebun kau, kendaklah di situ. Itu cara kita menyikapi orang yang tak tahu terima kasih, kupu nikmat, tapi cara-caranya harus elegan. Jadi ini yang bisa kita ambil pelajaran dari kejadian yang menimpa Zubair bin Awam dengan rekannya yang dari Ansor yang sama-sama punya kebun. Masyaallah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil dari apa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW saat menengahi kasus antara Zubair dengan Al-Ansor ini. Apa itu? Yu'allimuna Nabiyya Nabi sallallahu alaihi wasallam darsan balighan fi halil khusumat. Dari peristiwa yang tadi kita dengar, Nabi ngajarkan kita bagaimana cara nengahi perselisihan dan konflik. Cara nengahi mana? Nah, solusi yang Nabi berikan saat beliau nengahi kasus konflik antara Zubair ini adalah pakai halul wasat, yaitu kita dalam memutuskan sebuah keputusan harus mengedepankan akhlak, baru undang-undang. Ningok dulu sih kono, tidak langsung sesuai undang-undang. Kalau sesuai undang-undang, di sini Zubair lah yang ada di pihak benar. Kalau irigasi ini milik sama-sama, alam ini bukan buatan. Kebenaran lewat di kebun Zubair. Aturan adat Rosano yang paling dekat dengan irigasi, dia yang punya hak duluan untuk ngai kebunnya sampai selesai. Habisnya baru yang berikutnya. Nah, Nabi ini kan pengen jadi penengah. Walaupun itu hak Zubair secara undang-undang, Nabi pengen jadi penengah dan pengen mengambil hati Ansor tadi dan merelakan hak Zubair diberikan kepada Ansor tadi. Tahu-tahu dihargai. Nabi pakai undang-undang lagi. Kalau itu sudah Zubair punya hak. Karena dia udah galak dipakai jalan tengah tadi. Nah, jadi ma'asyiral hadirin, inilah yang harus kita terapkan dalam menyelesaikan konflik. Kadang-kadang kita harus memperhatikan perasaan daripada kita ngambil hak kita yang ada sama wong lain. Ngedepankan perasaan. Oh si Adigo nengok dia, biarlah aku ngalah bela, biarlah sebagian hak aku pakai, kami dalam hal ini ngalah. Nah, itu namanya sikap bijaksana dalam menengahi konflik yang terjadi antara kita atau saat kita nengahi wong. Nah, ini yang diajarkan oleh Nabi SAW.
Ngapa Nabi SAW mengajak Zubair untuk ngalah? Biarlah Zubair, sebagian hak kau untuk kelakaan kau. Karena Nabi paham Zubair ini dedeannya itu dedean Nabi. Dia punya prinsip, nyago perasaan lebih harus diutamakan daripada menang dalam perselisihan. Dalam berselisih itu bukan harus siapa menang siapa kalah, tapi yang dikedepankan makna supaya perselisihan ini tidak berujung kepada permusuhan. Biar tidak jadi permusuhan. Itu yang Nabi ajarkan. Kamu nih ribut-ribut masalah irigasi. Kalau dibiarkan terus pasti berbuat permusuhan. Ditengahi Nabi dengan cara yang bijak. Nama itulah gitu. Dalam menengahi konflik, kadang kita harus ngalah. Bukan kalau kita lemah, tapi nak nyago suasana. Nak nyago suasana. Konflik Pak, ribut itu hal yang lumrah. Jangankan dengan wong yang dia itu sahabat gitu, atau cuma kenalan gitu, rekan kerja gitu. Wong yang tidur sama kita, kadang-kadang kita konflik. Ibu hal-hal sepele. Ibu sama istri gitu. Dalam memilih apa misalnya, kita ni nak pindah, lemak tadi mana pindahnya? Ibu, ini pengen di sini, lagi pengen di sini. Masing-masing ngajukan argumen. Kata lakinya alasan pindah sini lemah, suasananya lemah, masjid dekat. Kata istrinya tidak, yang lemah di sini, lebih adem, banyak kawan. Ibu, nah kalau kaki yang ngalah mundur dan lebih ngambil pendapat yang lain, tak selesai. Sudah kalau itu kita beli 2 rumah, tambah masalah. Beli 2 rumah, duitnya kaki. Itulah tadi. Jadi harus ada yang ngalah. Memang ada momen di mana kita harus tegas. Tapi kalau cuma urusan milih tempat tuh, tak salah kalau kita ngalah. Kalau tempat pilihan istri juga tidak jelek-jeleknya, dan itu lebih membuat dia senang. Mas sudahlah, sebagai suami yang bijaksana lah, contohnya tadi aku ngalah deh, biar kita beli rumah di sana. Tak apa-apa. Tapi kalau memang harus tegas. Kadang-kadang kita nih dalam masalahnya kalau anak lagi ribut. Ini pengen anak di sini, kita pengen anak tempat lain. Mana kalau anak itu masuk ke nada biar, oh jangan. Tempat lain. Ada biar banyak, begitu lalu. Tempat lain memang. Jadi budak tu belajar mandiri. Ribut. Hal-hal yang sepele. Nah itu tadi, kebijaksanaan dalam berpikir harus dikedepankan. Kalau mentok-mentok sama-sama keras, harus ada yang mundur dan ngalah. Tapi jangan kita jadi yang kalah terus. Lama-lama bijak gitu. Kadang-kadang kita harus menang. Bijak tadi kan kapan kita harus ngalah, kapan kita harus tegas. Macam-macam kata bini jangan mondok jauh-jauh nih. Kalau kami mana? Ini anak kita, anak sikok-sikoknya belum. Mana dia jauh. Kata laki biar dia mandiri, biar jadi wong yang kuat, tidak bergantung dengan bapak umatnya. Tidak. Ribut. Biasa. Ya? Biasa. Nah itulah tadi. Cara menengahi konflik adalah dengan cara yang bijaksana, dengan kepala dingin, jangan egois, harus ada yang mengalah. Kemudian ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang terjadi misalnya sering juga mungkin disampaikan oleh Ustaz Sukri. Kita ngadakan acara kampung begitu lagi pas rapat. Acara kampung. Rapat itu. Sikok punya saran ini, tentukan penceramah lagi itu. Ayo mak ustaz itu atau sikok yang bersuara ini. Sepuh loh ini. Napa gitu? Butuh. Jadi orang ngantuk. Lemah dengan ceramah itu. Kata sikok lagi bersuara, jangan. Lemah ustaz ini, kenapa? Serius. Ada banyak yang nangis. Beda kalau aku nak ustaz itulah. Aku juga nak ustaz itulah. Buat 2 acara selesai. Siang ke malam. Nak ngantin kan ribut.
Ibu tentu kenapa? Nak pakai aisan siapa? Misalnya be. Aisan siapa? Kuago dia belah begino, aisan ini be. Bagus, ada baju belum dipakai. Jadi dia orang pertama pakai baju itu. Jangan ngomong jangan. Aisan ini be, kenapa? Murah. Kan untuk duit. Sikot nak yang murah, sikot nak yang best. Ibu komplit, tegang. Nah akhirnya kadang-kadang untuk persoalan ini harus ada yang menengahi. Kalau dah kaki jalan semua, ada yang menengahi. Sudah kalau itu kita cari penengah atau tahu konflik ini, dia masuk untuk jadi penengah. Nah kalau sudah jadi penengah, harus tahu cara mengambil keputusan. Seperti yang Nabi lakukan. Pas Nabi dilibatkan untuk jadi penengah. Nah kalau kita dipilih untuk jadi penengah, boleh dalam memutuskan hukum kita condong kepada salah satu di antara dua belah pihak dengan ngembek pandangan dia. Kalau kita tahu pihak sebelah ini lemah, kalau dia ada ngomong lebih taat beragamanya, lebih galak dengan omongan, jadi kita ngomong sama pihak ini, sudahlah Allah bela gitu. Daripada kita jadi kau ini, biarlah kita meloi pendapat dan keinginan pihak sana. Kenapa kita ngomong ini dengan sini? Karena kita tahu dia ini orang taat, lebih ngerti, lebih pacak dia ada ngomong. Kalau ini sahabat keras kepala itu kerasnya ini suruh habis rumah bet kalah. Nah jangan saya sahabat nak nengai ini tak acak dengan omongan. Jadi kita ngembek ngajak ngomong ini biar ngalah. Itu pakai cara Nabi. Kenapa Nabi nyuruh Zubair ngalah? Kalau Nabi paham Zubair ini orangnya pacak dia ada ngomong itu. Kalau disuruh ngalah dia terima dengan legowo. Jadi itu kita ada ngomong ngalah merah. Biarlah Pak, tak usah nak berkeras. Nah itu di sini dia ada kalau Nabi SAW fil muskilat Allah kita dahulu fiha hakaman, dalam perselisihan yang kau dilibatkan di dalamnya sebagai pemutus, maka la ba'sa an ta'khudha min hakiman ta'rif dinahu wa husnu khuluqi. Tak apa-apa hak dari wong yang kau kenal, agamanya bagus, akhlaknya bagus, kombe untuk diunjukkan kepada pihak sebelah yang bertikai. Kenapa? Karena kita tahu wong ini kalau dia ada ngomong baik-baik, dia ngerti dan dia tahu bahwasanya perselisihan itu tadi kesimpulan bukan untuk tahu siapa menang siapa kalah, tapi supaya suasana ini tidak berubah menjadi permusuhan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, termasuk gambaran ini masalah waris. Masalah waris bawah konflik. Rumah waris ditinggali oleh sikok dulu. Anak bina lah di situ dia bercucu mantu. Rumah ini masih rumah waris. Ada yang nak minta haknya. Ngobrol lah sama yang duduk di rumah itu. Kak, kan yang paling tua ini agak segan dikit nak ngomong sama dia ni. Kak, rumah ni kan rumah waris. Jadi kita langsung lagi dia. Lagi ini. Rumah ni kan rumah waris. Di situ kan ada hak kami. Jadi nak apa? Iya maksud aku tuh, kalau memang kakak nak ninggalinnya ini, beli be dari kami. Solusi tu. Beli be dari kami. Biar hak kami dapat. Nanti duit. Terus puluh, nanti duit dia. Nah, kalau mak itu siwa baik. Karena ada hak kami di sini. Siwa rumah kalau daerah kita ini biasanya setahunnya 20 juta. Ya, kayak korting lah dari 15. Nah 15 itu kita bagi dulu kan sebagai ahli waris. Kakak dapat juga. Karena ada hak waris juga di sini kan. Jadi kan selesai konflik kita. Hak kami pun bisa kami dapat. Adik-adik, kati dulu beli.
Nah ini tak boleh aja ini. Makan hak wong. Dipanggil lah Ustaz jadi penengah. Ustaz jadi penengah. Ini dilema ini. Susah nangani kasus ini. Lalu gitu ditangani ini. Ya, kadang-kadang jawaban pihak yang berada di posisi yang salah makin ngomong, tak usah nak melok-melok, ini urusan kami. Tak usah nak repot, padahal orang terpandang ini. Baik dan Nabi biar lagi di itu ke. Nabi biar baru di itu kan oleh sahabat tadi. Bukan. Ini orang tak usah melok-melok, ini urusan kami Ustaz. Uruslah umat lain benar. Tak usah nak melok, itu salah. Nah kita kalau nak nengahi yang cak ini bijak mesti. Kumpulkan dulu-dulunya, kita aja ngomong, kamu ini yang tidak tinggal di rumah ini, kan lah punya rumah gado, kan mantap, tapi rumah pribadi. Sudah apa-apalah, kakak kamu nunggu rumah ini dulu, tapi dibuat sepakatan, sampai kapan, biar dia begitu. Saat ini jangan ditutup dulu, kamu juga kan tidak nak tinggal di rumah ini. Rumah doh penengah gitu nih, bijak, jangan langsung nyecar yang tinggal di rumah itu. Memang yang kata aku kau ini rumah ni wawali kau tinggal di dewe, anak pingak dulu, kau ini lagi kau nah laju gua gitu, bijak. Ngomongnya kayak itu tadi, biarlah dulu, akhir kamu buat kesepakatan sampai kapan kakaknya boleh tinggal rumah ini, pergi gratis. Akhir baru dibuat kesepakatan bersama kakaknya yang nak beli rumah ini atau nyiwo. Selesai. Jadi lemah sama-sama lemah. Tinjau waktu dulu, bukan langsung harus mayar. Bukan dihitung dari sejak dia tinggal itu. Nah kalau 20 tahun tinggal sini kali gue, wah sago dia nanda. Nah ini ya bijak. Apalagi kalau kita nangani konflik antara dua pasang suami istri, ibu. Dia minta saran kita, minta pendapat kita, minta tengahi kita, bijak. Jangan kita ngomong sekendak, udah laki itu tinggal ke ngomong sama Tino. Tinggalkan laki itu timbean. Banyak lanang lebih baik yang kau tuh. Tinggalnya oleh bini ni. Dia yang ngawin, nak kacau. Iya, ngajak ngincer gitu. Tak boleh, namanya takbib itu. Kita berusaha agar rumah tangganya tetap bertahan sepacak itu. Keluarga gitu, keluarga gitu ribut dengan bininya. Kakak kita dengan bininya ribut. Kita tahu, tengahi. Jangan nambah bensin. Tambah mulu. Sudah kak budak itu. Tinggal lah. Itu Milana. Jangan dicek itu kena guna, tak boleh itu. Kecuali kalau mentok-mentok katik lagi baru solusi terakhir. Jangan mudah, tak bisa tak boleh. Tidak boleh. Itu nani. Cak mana caranya supaya mereka tidak bisa. Kamu tuh lah umur 55 orang bisa. Sudahlah ngadu. Misalnya anak lah besar, tanggungan tak banyak. Jadi buat apa? Sabar-sabar paling 2 tahun lagi mati dia ni lah. Baca-baca gitu. Usahakan jangan sampai mereka tak bisa. Anak benar, ada orang Ustaz, bini anak ni malah mana? Apa? Ya memang anak yang salah. Jadi sampai dia balik ke rumah ibunya, nomor anak diblokirnya. Dan dia menghasut anak-anaknya untuk tidak hormat sama anak bapaknya. Sampai itu baca datang Ustaz jadi penengah untuk kami ini. Kalau ada lah. Lalu baca anak. Alasannya apa? Kalau anak tak kenal dengan keluarga itu, tak dipandang gitu. Siapa itu? Kalau kita orang yang dipandang baca lah. Omongan kita ini kita dah dipandang. Datang orang apa? Iya, anak apa? Dah lupa itu. Baca kan?
Kita tidak dipandang. Kalau keluarga yang tahu siapa itu lemah. Ini orang tak kita kenal, minta tengah gitu. Kita tak kenal bininya, lagi bawaan emosi sama suaminya. Mana kenal? Apa namanya dah tak mabe baca kan. Kalau dia orang kenal baca-baca begitu. Ada lagi yang konflik sama anak. Sambil enggak. Bisa tak ustaz nengai. Nah kebenaran dia ni kenal sama kita agak dekat. Mudah-mudahan baik. Cari be momen di mana anak tu lagi kumpul sama bapak. Itu aja ngomong baik-baik, konflik sama anak. Tidak sepakat dalam satu urusan. Anak pengen main ini, dia pengen main ini. Tegak. Sampai anaknya marah. Sampai mau status. Inilah alasan kenapa aku pengen bergawe. Dia mandiri, punya rumah dewek. Makanya kalau hidup cak ini, caknya lebih mati. Lah, iyo ini. Jadi itu tak ngalamin ni lama, hidup tenang. Nah, orang cak ini ngopi tak tenang. Tidur tak nyenyak, mikir anak mana ini. Lagi nekat. Udah zaman sekarang ini nekat. Jadi dia mencari momen mana. Ya kita kenal mah. Bacalah kita kan ngajak ngomong baik-baik. Nah ini kita harus bijak. Kami ngomong Pak, kita ni sebagai orang tua harus bijak. Kalau memang momen tempat kita ngalah baik. Biarlah anak nurutin kehendak dia. Asal kehendak dia itu masih dalam batas kewajaran. Batas kewajaran. Tuh dia beda. Jangan kita paksa. Anak pengen kuliah di bidang ini, kita pengen dia jadi dokter, jangan dipaksa. Tak, kalau sudah dokter, kalau bapak sakit, ada yang obati. No, begitu. Tak, kalau harus jadi akuntan, karena gawean itu menjanjikan. Tapi anaknya pengen jadi yang lain, pengen jadi bidang lain, dipaksa. Itu, nah ini tak lemah. Nah kita kadang harus ngalah, lagi dengan pilihannya. Dengan jodoh pilihan biarlah kawinnya ini dulu kami tinggalkan dia. Kalau kita bakso stres kemudian terbeban akhirnya milih jalan yang kita nyesel ngapain sudah masuk dia. Nah ini konflik ini banyak terjadi. Kita dengan kawan, kita dengan keluarga, kita dengan kerabat, kita dengan dulu bela konflik sama dulu. Bahkan ada uang WhatsApp keluarga WhatsApp keluarga ini. Dulu kumpul di rahim, kumpul ke WhatsApp, ubah. Kenapa? Saling singgung. Mana orang ni tak pernah balik rumah, tanggal tinggal tempat lain. Ibu tu tengok ni, duit tu apa? SK ku bunyi terus. Pandai kami terus. Ubah WhatsApp. Tentu aku dah tadi. Kenapa? Kamu saling singgung dulu sama dulu. Dulu main sama-sama di rumah, besar sama-sama di rumah, ubah. Bayangkan, aku lagi grup WhatsApp, omongan gitu, pakai ubah itu kalau sibuk. Iya, wago biasa. Itulah tadi nak bijak. Nak bijak. Tidak semua perselisihan harus kita saling tegak, harus kita yang menang. Kami pernah tengok gambar Pak, gambar bagus, gambar korek disusun, korek kayu kan. Dibakar nular, kemudian diembek Pak yang bagi itu, jadi tak nular ke sebelah karena ada jarak. Nah kadang-kadang mundur itu menang untuk menghentikan konflik. Kalau mundur dia sudah, kali itu tidak bersikeras dengan pandangan kita. Bukan karena kita lemah, untuk menjaga suasana. Apalagi kalau ibu-ibu konflik, lagi tambah. Ibu-ibu pengajian, ibu di masjid. Nak yang video ribut, pemilih hantu tu masjid ribut. Mak perang ibu tu nak. Tak terima, aku lagi presiden mari gitu. Wajar baik. Baik dah pilihan ribut. Allah. Padahal kalau kita dewasa, sudahlah kau nak milih itu segala aku milih ni pilihan. Tak baru nak tegang-tegangan. Nah, mencoba silakan baik. Mak itu hidup hukum baik. Mak hidup hukum tu tak kata masalah. Nah ini. Nabi ngajarin kita untuk menyelesaikan konflik itu dengan kepala dingin, dengan akhlak, Walhasil insya Allah mudah-mudahan
Allah jadikan kita termasuk wong yang kalau ada perselisihan antara kita dengan siapapun, apalagi kalau kerabat dan keluarga, kita bijak dalam menyikapinya. Kapan kita harus tegas, kita tegas. Kapan kita harus ngalah, kita ngalah. Kalau kita dilibatkan dalam konflik antara wong, kita akan menjadi penengah yang bijak juga. Tidak condong kanan, tidak condong kiri, seperti yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita dengar di malam hari ini bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini bisa kami sampaikan. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya
مطلوبا لبي حاجاتنا وهدت والدينا هدت وشيخنا هدت وصلنا بدعاء واشفع أمراضنا سلطان ولدا أمين علي بن شيخ ومن شاء الله في شفاء نازلة شفاء لا يغادر سقما ولا هدما ثم إلى أرويه السيد شيخ بن علي بن شهاب الشريف ورقية بنت أحمد مهدى بن شهاب والشريفة بنت شيخ بن شهاب والشريفة منيرة بنت عبد الرحمن بن شهاب والشريفة نيمة بنت حامد شهاب وسيد أحمد بن سالق والشريفة نادجة بنت شيخ بن شهاب شريفة بدرية بنت شيخ بن شهاب الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته ثم إلى خصوصا لمعبد الله وحده الله يعلي درجاته في الجنة لا دنيا كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين